Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pemrograman bahasa C menggunakan dev C++ pada suatu permasalahan sum of several numbers. Jadi pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana sum of three numbers, penjumlahan dari 3 angka, namun pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sum of several numbers, penjumlahan dari beberapa angka. Nah, penjumlahan dari beberapa angka ini bisa menggunakan 3 jenis perulangan, yaitu ada while, ada for, dan juga ada do while untuk di bahasa C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai while. Nah, seperti biasa kita akan memulai dari flowchartnya terlebih dahulu. Di sini untuk flowchartnya kita awali dengan start seperti biasa, kemudian dilanjutkan read n. Nah, n di sini nantinya akan mendefinisikan jumlah nilai yang akan kita tambahkan. Kalau sum of three numbers seperti yang kemarin kan sudah jelas, yang ditambahkan hanya ada 3. Nah, di sini kita akan memberikan nilai yang jelas tentang jumlah variabel yang akan ditambahkan. Kalau n ini kita isikan 4, berarti nantinya kita akan mengisi 4 angka yang nantinya akan ditambahkan. Nah, kemudian selain kita ada blok input di sini, kita lanjutkan dengan blok proses. Blok prosesnya adalah mendefinisikan suatu variabel sum dengan suatu angka integer berupa 0, dan dilanjutkan dengan variabel bernama i yang nantinya akan kita gunakan sebagai indeks dari variabel yang akan dijumlahkan. Jadi kalau ada 4 variabel yang akan kita jumlahkan, ada 4 angka yang kita jumlahkan, angka pertama nanti indeksnya 1, angka kedua dan seterusnya indeksnya sampai 4. Nah, kemudian setelah ada inisialisasi variabel i, di sini kita cek kondisinya, apakah i di sini kurang dari n, apakah i di sini sudah kurang dari n. Kalau i sudah kurang dari n, maka selama i kurang dari n, maka dilakukan pembacaan angka-angka yang akan dimasukkan. Kemudian setelah itu angka tersebut ditambahkan dengan satu variabel sum yang awalnya masih 0, berarti 0 tambah angka yang dimasukkan. Kemudian i-nya ditambah lagi, indeksnya ditambah lagi dari 0 menjadi 1. Ini maksudnya perintah increment atau perintah penambahan. I++ itu sama dengan perintah itu setara dengan i sama dengan i plus 1. I sama dengan i plus 1. Nah, kemudian untuk i++ ini setelah selesai dilakukan, maka dia akan berulang prosesnya. Cek lagi kondisinya. Setelah i ditambahkan 1, berarti kan nilai i-nya adalah 1, dan berlanjut terus prosesnya. Nah, proses perulangan inilah yang dinamakan while tadi saat kita menggunakan while. Selanjutnya untuk pemrogramannya seperti apa, nanti kita lihat. Nah, secara teori pemrogramannya bisa kita lihat di sini ya. Secara teori pemrogramannya bisa kita lihat di sini. Di sini ada include stdio.h, ini library standar untuk input dan output, printf dan scanf di sini. Kemudian mendeklarasikan variabel n yang nantinya akan mendefinisikan jumlah angka yang akan ditambahkan. Kemudian i ini adalah indeksnya. Kemudian sum ini adalah variabel hasil penjumlahannya. Sedangkan number di sini nanti adalah angka yang akan dimasukkan.
Detailnya seperti apa? Mari kita coba saja perlahan. Oke, di sini ada include stdio.h, kemudian ditambahkan deklarasi variabel n. Sebetulnya boleh ya kita berikan komentar di sini. N mendefinisikan jumlah angka yang akan dimasukkan atau ditambahkan. Kemudian integer i di sini maksudnya adalah indeks dari angka, ditambahkan atau dimasukkan. Kemudian integer sum, variabel untuk hasil penjumlahan, ditambahkan dengan integer number. Untuk number ini dimaksudkan untuk nilai dari angka yang dimasukkan untuk masing-masing indeks. Untuk masing-masing indeks. Deklarasi sudah selesai lah. 4 baris ini sebetulnya mendefinisikan ini ya, ada read n. Oh ini belum ya, ini masih deklarasi semuanya, masih deklarasi variabel saja. Kemudian kita masuk ke program utamanya main. Nah ini kita mulai dengan printf. Kita gunakan boleh bahasa Indonesia. Masukkan berapa jumlah angka yang akan ditambah. Kemudian scanf %d misalkan. Kemudian ini ya, ditambahkan sama dengan 0. Oke. Nah, di sini read n itu didefinisikan dengan sintaks yang ini. Jadi blok read n ini, blok input read n itu diwakili oleh sintaks yang ini. Kemudian untuk i sama dengan 0, inisialisasi nilai i itu direpresentasikan oleh i. Sebetulnya boleh saja ya di awal sini kita definisikan dulu sumnya sama dengan 0, tapi otomatis kalau dia tidak didefinisikan otomatis dia nilainya 0. Oke, kemudian kita lanjutkan printf. Masukkan angka ke. Nah, angka ke berapa? Ini dituliskan d, %d. Angka ke berapa diambil dari indeks i-nya. I-nya kan ini masih bernilai 1 ya, masih bernilai 0 ya. Jadi saat pertama kali angka pertama yang dimasukkan itu nanti akan i plus 1 atau 0 plus 1. Dilanjutkan scanf. Oke. Number. Oh iya, nama variabelnya ini boleh aja ya kalau mau diganti. Nggak harus number, nggak harus sum gitu ya. Cuma ini saya menyesuaikan aja ya. Kemudian sum sama dengan sum plus number. I plus plus. Nah, sebetulnya i plus plus ini bisa juga digantikan dengan perintah seperti ini ya. I sama dengan i plus 1. Sebetulnya it's okay, nggak masalah sebetulnya.
boleh saja. Nah, ini namanya incremental operation. Nah, kemudian kita cek kembali flowchartnya. Sum sama dengan 0 dari definisi I sama dengan 0 sudah di sini ya. Kemudian I kurang dari N di sini. Ini untuk kondisi, pengecekan kondisinya. I kurang dari N enggak? Kalau I kurang dari N, if yes, yang ada di dalam kurung ini dijalankan. If not, maka dia akan langsung mengerjakan yang ada di luar kurung ini. Di luar kurung ini akan dikerjakan. Yang di dalam kurung itu apa aja sih? Nah, ini ada masukkan angka, read number, values from input untuk berapa. Nah, kemudian scan F dimasukkan. Jadi ini itu sebetulnya read number, blok read number. Sedangkan sum sama dengan sum plus number itu ini. Kemudian G++ itu ini blok proses ya keduanya ya. Nah, setelah ini selesai, kemudian yang ada di luar dalam kurung while ini kita buat, yaitu print sum. Print sum ini kan jelasnya bisa kita lihat sini lagi ya. Nah, print sum ini sintaksnya seperti ini. Hasil penjumlahan misalkan ya, hasil penjumlahan, maka angka tersebut adalah, jangan lupa dituliskan 1. Nah, oke, setelah selesai ditambahkan, selesai program kita, save, kita berikan nama sum of n numbers using while. Nah, kita execute apakah sesuai. Nah, masukkan berapa jumlah angka yang akan ditambahkan. Misalkan kita akan menambahkan 2 angka saja. Masukkan angka pertamanya mau berapa? 4. Kemudian masukkan angka kedua 5. Berarti 5 tambah 4 9. Cuman ini ada ambiguity ya di sini ya. Nah, ini contoh yang tidak baik ya. Jadi perlu kita perbaiki supaya tidak ambigu. Kalau seperti ini kan seolah-olah 14 tambah 25. Kita perbaiki dulu. Kita berikan titik 2 spasi. Kemudian ini kita save. Kemudian compile and run. Kita ulangi. Berapa tadi? 2. Ini ada 4 dan 5. Seperti ini kan tampilannya lebih baik. 9. Ada 9. Kemudian kalau sekarang kita coba, sebetulnya kalau sudah di compile and run, kita bisa langsung run sebetulnya ya, karena .exe nya sudah ada. Tapi itu oke lah. Nah, misal kita 4, angkanya ada 4 ya yang akan kita masukkan. Ya, karena ada 4 yang perlu kita masukkan 5, 6, 4. Berarti 20. Nah, seperti ini. Bisa nggak kita pakai perulangan yang lain, for atau dua bisa aja. Cuman yang perlu kita perhatikan, konsep dari while ini adalah dia cek kondisi terlebih dahulu. Cek kondisi terlebih dahulu apakah kondisinya itu masih memenuhi I kurang dari N. N tadi kan 4, I nya itu mulai dari 0. Kalau I nya itu masih kurang dari 4, jadi 3, dari 0 sampai 3, maka dia masih dijalankan. Kalau tadi kita memasukkan 4 ya, kalau kita memasukkan 2 ya, dia hanya akan dijalankan untuk I sama dengan 0 ini dijalankan, kemudian untuk I sama dengan 1 ini dijalankan. Jadi perbedaannya ada pada
Di video-video selanjutnya mungkin kita akan coba bahas saat menggunakan for dan juga do. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk melihat video ini. Semoga apa yang saya jelaskan dari video ini memberikan manfaat. Terima kasih banyak. Sekian.